Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin kaum muslimin jamaah majelis ratib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati segenap para kesepuhan, wabil khusus Al-Ustaz Mipah yang saya hormati, Sahibul Bait, Pamanda, Al-Ustaz Bapak Haji Saiful Bahri, sekeluarga yang saya hormati, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan kelancaran dalam semua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun, untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ratibul Haddad. Oleh karena itu, kita singkirkan sejenak urusan duniawi kita. Kita fokuskan saat ini, waktu ini untuk akhirat kita. Kita khususkan waktu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari dalam hati yang terdalam untuk fokus dan khusyuk terhadap apa yang kita baca, disertai dengan penyesalan atas semua dosa, disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hati yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan disertai panjatan doa serta hajat-hajat yang mudah-mudahan dikabulkan semua hajat dan maksud kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususun ila hadrati Sayyidina Qutbil Irsyad wa Ghawthani bin Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa Sayyidil Habib Umar bin Hafid wa Sayyidil Habib Ali Masyur bin Hafid wa jami' masyaikhi wa muallimi wa jami' man ajazani ila muntaha wa jami' masyaikhi wa muallimi wa jami'i awliyaillah fi ghammi da'imillah wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin wal muslimat wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير
kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa kawwama wa majjada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihil mutahharin wa ashabihil muhtadin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى روح سيدنا الإمام المهاجرين أحمد بن عيسى وصله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويحمين بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المستند العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعهم وإلى روح ساداتنا آل أبي علوي وصولهم وفرعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وكان الكائن وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويحمين بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم من يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم
ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف الذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفر نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمبتل من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل شهيد منا ومنكم سبحانه ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيم حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام والآكلين وعدل البركة لمن صاحب هذا الطعام والآكلين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميع عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم قنعنا بما رزقتنا واعصمنا من حيث نهيتنا ولا تهاوزنا إلى من أغنيته عنا وأشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكاسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا وعن التقوى أمتنا وللذكر ألهمنا ومن ورثة جنة النعيم فاجعلنا وأسعدنا ولا تشقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله
alaihi wasallam afdhala ma jaza nabiyyan an ummatihi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wal qabul. Bisa dikirain nggak itu? Berat ini sama. Mbak. Pandang suaranya. Ada pakai baju hijau. Efek nanti. Efeknya bikin dia jauh. Tes cek. Belum. Ehona turunkan. Tes lo cek. Tes. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kita membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita sesi yang pertama, menjelaskan tentang keutamaan zikir-zikir yang terkandung di dalam Ratibul Haddad. Kita telah sampai pada zikir yang keempat, yaitu Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Zikir ini mengandung permohonan ampunan kepada Allah dan permohonan taubat kepada Allah bagi kita atau untuk kita. Secara umum, keutamaan memohon ampun kepada Allah dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala telah diceritakan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfari," barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan untuknya dari setiap hammin, kebingungan, faraja, jalan keluar. Wa min kulli dikin makhraja, dan dari setiap kesempitan Allah jadikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Istighfar adalah thalabul maghfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam satu majelis itu, dalam sekali duduk, Rasul sebelum berdiri membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jadi sekali duduk Rasul dengan para sahabat, berarti bacanya berjamaah. Yang dibaca oleh Rasul sama seperti yang dibaca oleh kita tadi, atau kebalik ya. Yang kita baca tadi sama seperti yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalau Rasul 100, kita mah 3. Karena kalau kita baca 100 mencret. Ya. Artinya apa, lama gitu ya. Pengen cepat selesai kan kalau kita, tabiatnya itu. Jadi dalam sekali majelis itu 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kalau kita Rabbana ighfir lana itu bedanya hanya dari segi domir saja. Kalau Rabbighfir untuk diri sendiri, tapi kalau Rabbana ighfir lana untuk kita semua.
Nah, inilah keutamaan berzikir jamaah dan menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair atau kata ganti kami. Kenapa? Karena kalau hanya kata ganti saya saja itu khusus untuk pribadi yang baca. Ya, tapi kalau pakai kata ganti kami atau kita, ini yang tidak baca pun kebagian. Ya, mungkin nundutan bacanya, setengah sadar, ya. Jadi setengah sadar, antara sadar dan tidak sadar, mungkin karena capek, atau orang tua kita, istri kita, anak kita yang di rumah kebagian karena kita bacanya menggunakan kata ganti kami atau kita. Robbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, watub alaina, dan anugerahkan tobat atas kami, innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha banyak menerima tobat dan zat yang maha belas kasih sayang kepada makhluknya atau hamba-hambanya. 100 kali. Padahal Nabi itu tidak punya dosa, tapi sekali duduk dalam satu majelis 100 kali minta ampun kepada Allah. Oleh para ulama dikatakan Nabi di situ minta ampun kepada Allah bukan untuk beliau, tapi untuk umatnya. Karena Nabi tahu umat yang akan datang yang model-model kita kayak gini, ya. Maka jauh sebelum kita lahir Nabi sudah minta ampun kepada Allah untuk kita semua. Masya Allah. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka mengatakan nafsi-nafsi, tapi Nabi Muhammad berkata analaha, analaha. Diceritakan di dalam hadis yang panjang, ya. Jadi sering diceritakan oleh para ulama dan mungkin kita sering dengar juga dari para ustadz. Nanti di hari kiamat nanti semua umat manusia akan mendapatkan kesulitan dan semuanya akan minta syafaat, akan minta pertolongan kepada Allah melalui hamba Allah yang soleh. Maka semuanya berinisiatif untuk datang kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, nenek moyangnya umat manusia. Dicari Nabi Adam, itu dalam hadis nyari langsung ketemu, padahal nanti kalau pas kenyataan dan nyarinya lama. Wong nyari satu orang yang nyari triliunan manusia, itu kapan ketemunya itu? Pokoknya singkatnya ketemu aja Nabi Adam. Udah ketemu Nabi Adam pun gak bisa nolongin. Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi ghadiba alayya ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu abada. Sesungguhnya Tuhanku pernah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak akan pernah murka sebelumnya dan setelahnya setelah itu. Artinya ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, Allah murka kepada Nabi Adam. Aku tidak sanggup ngasih pertolongan. Idhabu ila Nuhin, cari Nabi Nuh. Siapa tahu Nuh bisa nolongin. Dicari Nabi Nuh, nyarinya lama itu. Singkat cerita ketemu, setelah ketemu pun Nabi Nuh nggak bisa nolong. Kata Nabi Nuh, inna rabbi ghadiba alayya ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu abada. Nabi Nuh itu terlalu terburu-buru di dalam mendoakan kaumnya. Ketika kaumnya durhaka kepada Nabi Nuh, dakwah 950 tahun, alpasanatin ila khamsina aman, 1000 kurang 50 berarti 950 tahun Nabi Nuh dakwah, tidak ada yang beriman. Nabi Nuh marah, kesabarannya pun habis. Kalau kita bicara sabar itu ada habisnya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan kau sisakan satupun orang kafir tinggal di muka bumi, habis semuanya. Kata Nabi Nuh, aku nggak sanggup ngasih pertolongan. Idhabu ila Ibrahim, cari Nabi Ibrahim. Pokoknya singkat cerita, dari Ibrahim pindah lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa nolong, pindah lagi kepada Nabi Isa. Nah terakhir, idhabu ila Muhammadin, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi Muhammad mengatakan analaha, analaha, sayalah yang akan memberi syafaat, sayalah yang akan memberi syafaat. Maka kita beruntung dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ada bocoran dari Allah nih.
Ya. Jadi yang akan didatangi dulu Nabi siapa dulu? Adam, terus Nabi Nuh, terus Ibrahim, terus Musa, terus Isa, baru Nabi Muhammad. Udah ada bocoran kan? Nanti di hari kiamat nggak bisa kita langsung ke Nabi Muhammad di hari kiamat. Tetap harus ikuti Rasul. Padahal udah ada bocoran. Wong ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad. Ngapain ke Nabi Adam dulu, ya kan? Dulu Pak Haji Romli pernah ngomong katanya ke Nabi Adam dulu. Saya mah langsung aja lah ke Nabi Muhammad. Wong percuma ke Nabi Adam juga nggak bisa nolongin. Nggak bisa, Pak. Muter-muter dulu. Seperti itu prosedurnya. Di hari kiamat mungkin kita nanti dikasih lupa, atau mungkin memang harus seperti itu jalannya. Masya Allah. Dan itu sangat lama sekali, ya. Maka Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah untuk umatnya. Umat yang mana? Umat ijabah. Karena umat Nabi Muhammad ini terbagi dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kalau umat ijabah ya umat Islam. Umat dakwah non-Islam. Semua manusia yang hidup setelah atau dari zaman Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul dan terus sampai hari kiamat, meskipun yang tidak Islam itu termasuk umat Nabi Muhammad, tapi kategori umat dakwah. Umat dakwah artinya umat yang menjadi objek dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak beriman umat Nabi Muhammad, tapi umat dakwah. Nah, kalau Nabi Muhammad minta ampun, ampunan tersebut yang diminta kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad, umat yang mana ini? Jawabannya umat ijabah, yaitu umat Islam. Umat dakwah nggak kebagian. Umat dakwah nggak kebagian ampunan. Umat dakwah hanya kebagian rahmat Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad. Seperti apa? Tidak cepat-cepat diturunkan musibah dan azab oleh Allah dari langit, tidak. Tidak ada siksaan yang universal, merata kepada semuanya, menimpa umat Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau umat dulu menimpa semuanya, Allah menurunkan azab kepada umat Nabi Nuh, ya semuanya rata kebagian, yang kafir-kafir itu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa tidak? Sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, dan sebagai salah satu bentuk anugerah Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Allah tidak menyiksa umat Nabi Muhammad secara keseluruhan dalam satu waktu, tidak seperti umat-umat Nabi yang terdahulu. Nah, kenapa di dalam zikir ini tidak kita berkata wa atubu, ya, Rabbana gfir lana, ya Tuhan kami minta ampun kepadamu atau ampunilah kami. Kemudian watub alaina, anugerahkan taubat kepada kami. Kenapa kita tidak berkata wa atubu ilaika, kami tobat atau saya tobat kepadamu, tapi kita minta Allah menganugerahkan taubat kepada kita. Nah, kata Imam Ghazali, seseorang berkata aku bertobat kepada Allah, seseorang berkata ya Allah berikanlah taubat kepadaku. Kata Imam Ghazali, dua kalimat tersebut yang paling utama adalah anugerahkan taubat kepadaku. Kenapa? Karena kalau bilang saya tobat atau atubu ilaika, ternyata tidak tobat, maka ucapan tersebut adalah ucapan dusta dan dia berdosa. Seperti kita pada sholat mohon maaf nih, wa qina adzabannar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Dia, al hayyul qayyum, itu yang afdal ya. Kalau kita baca hayyul qayyum, kenapa? Karena al hayya di situ jadi sifat tina Allah, bukan jadi sifat tina huwa. Ya, ini urusannya nahu ya. Pokoknya boleh hayya, boleh hayu. Kita bacanya hayu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau hayyal qayyum. Tapi yang afdal hayyal qayyum. Jadi sifat tina dari Allah. Al hayya yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri sendiri. Ya. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Ini kan kita ucapkan tiap pada sholat. Ternyata nggak tobat-tobat tuh. Habis baca itu maksiat lagi, nggak ada tobat. Ini kata Imam Ghazali, ucapan tersebut dusta dan berdosa. Kenapa? Karena tipikal orang munafik, bilang tobat tapi tidak tobat.
Gimana tuh? Jangan dibaca berarti? Ya baca saja, baca aja. Tapi awas, dalam hati harus ada penyesalan. Ketika baca wa atubu ilaihi, dan aku tobat kepadanya, min jami'il ma'asi wa dzunub, dari semua maksiat dan dosa-dosa, ini harus ada penyesalan dalam hati. Karena syarat di antara tobat adalah harus ada penyesalan. Bacanya sih wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, tapi sambil buka Facebook. Ya kalau di masjid sih nggak ada, di rumah. Lagi sholat sendiri, habis wakina adzabannar, tapi ambil main Facebook atau main Instagram, chatting sama seseorang. Nah, ini kan masya Allah munafik. Kata Imam Ghazali, itu ucapan dusta dan berdosa. Masya Allah. Maka lebih utama jangan bilang saya tobat, tapi saya minta tobat atau anugerahkan tobat kepada saya. Maka di sini kalimatnya watub alaina, dan anugerahkan tobat kepada kami. Maka di dalam doa Nabi Adam, kita kan paham doa Nabi Adam. Gimana doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ada lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Nah, itu lebih utama. Wa tub alaina lebih utama daripada kita berkata wa atubu ilaika. Ya. Paham? Nah. Wa haqiqatul istighfari, hakikat daripada istighfar adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Wa yaqumu maqamahu astaghfirullah, ya Allah ampuni aku, bisa diganti dengan kalimat astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Kalimat saya minta ampun kepada Allah secara zahir itu adalah informasi, tapi secara hakikat makna itu adalah permohonan maghfirah dan maaf dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kurang sehari semalam istighfar berapa? 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Minimal 70 atau 100. Kurang dari itu kita belum termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana? Ya terserah, mau astagfirullah terserah, atau rabbighfirli rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, atau rabbighfirli wa tub alai warhamni, dan seterusnya, terserah. Ya, yang penting minta ampun kepada Allah, minta maghfirah kepada Allah, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu segala apapun Allah kasih kepada kita. Sering saya ceritakan, ya, hitung-hitung ingetin aja. Ada seorang datang kepada Imam Ibnu Abbas, minta doa supaya punya anak. Kata Ibnu Abbas, banyakin istighfar. Datang lagi orang minta doa supaya punya rezeki banyak. Kata Ibnu Abbas, banyakin istighfar. Datang lagi orang pengen hasil kebun dan pertaniannya bagus. Kata Ibnu Abbas, perbanyak istighfar. Datang lagi orang pengen ini airnya banyak. Kata Ibnu Abbas, perbanyak istighfar. Satu muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau menjawab 4 pertanyaan dengan satu jawaban yang sama, yaitu istighfar? Emang tidak ada amalan yang lain? Kata Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha banyak memberi ampunan dan banyak memberi kasih sayang. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, satu, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan melebatkan hujan untuk kalian. Wa yumdinkum bi amwal, dan Allah akan memberi anugerah harta kepada kalian. Wa banin, keturunan, anak cucu. Wa yumdinkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang airnya deras kepada kamu sekalian. Pengen punya anak, istighfar. Pengen hartanya lancar, rizkinya halal, banyak-banyak istighfar.
Pengen kebunnya bagus, hasil pertanian bagus, banyak-banyak istighfar. Pengen apapun, intinya harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sesi yang kedua, kita Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa 'alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadati. Dan hendaklah kamu, kita atau saya, memakmurkan waktu-waktu dengan rangkaian ibadah, menggunakan waktu-waktu dengan rangkaian ibadah, hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin, sehingga tidak terlewatkan satu waktu pun baik malam ataupun siang, illa wa takunu laka fiha wazifatun minal khairi, melainkan kamu memiliki kegiatan yang baik, tastagriquha biha, yang kamu lakukan pada waktu tersebut, fabidzalika tadharu barakatul awqati, maka dengannya keberkahan-keberkahan waktu akan nampak, wa tahsulu faidatul umri, dan manfaat umur akan kita hasilkan, wa yadumul iqbalu 'alallahi ta'ala, dan akan merasakan di dalam hati selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam yang Allah berikan kepada kita sehari semalam, jangan sampai sedetik pun terlewat tanpa perbuatan baik, tanpa kegiatan yang positif, tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang berupa kebiasaan pun seperti makan, kemudian minum, mencari nafkah, jadikan itu waktu yang khusus, ya, untuk kita lakukan yang tidak dilakukan di waktu yang lain. Sebab kalau kita melakukan sesuatu setiap hari sesuai dengan apa yang kita ingin saja. Kalau lagi pengen sholat, ya sholat sunnah. Kalau lagi pengen baca Quran, ya pengen, silahkan baca Quran. Kalau lagi pengen dikir, ya berdikir. Kalau nggak pengen, ya enggak. Kalau pengen tidur, tidur. Kalau enggak. Nah, kalau kita setiap hari menggunakan waktu seperti itu, bagaimana pengennya kita, bagaimana moodnya kita, maka tidak jauh bedanya kita dengan ihmalal bahaimi, seperti hewan, seperti binatang. Jadi kita harus punya susunan waktu, punya tertib, ya. Kapan kita harus makan, kapan harus mandi, kapan olahraga, kapan kita sholat duha. Jangan sampai waktunya itu dilewatkan pada waktu yang lain. Harus tepat, ya. Belajar disiplin, ya. Belajar disiplin. Kenapa? Satu, supaya kita mendapatkan faidah umur yang panjang. Kita merasakan keutamaan umur yang panjang. Dikasih umur oleh Allah 40 tahun, 50 tahun, 60. Ada yang 60 di sini? Ada ya? 70 belum? Ya, belum ada. Agar terasa itu umur yang panjang, keberkahannya pada diri kita. Dan agar di dalam hati kita selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sedikit pun jeda waktu yang kita lewatkan tanpa sesuatu yang berfaedah. Bahkan tatkala kita tidur pun, sering saya katakan dalam pengajian yang lain, harus diniatkan ibadah. Di antara niat ibadah ketika tidur adalah menahan diri dari maksiat. Orang tidur nggak bisa maksiat, nggak bisa ngomongin kejelekan orang, nggak bisa berzina, nggak bisa berjudi, nggak bisa mabok, tidur. Maka dalam salah satu pendapat ulama dalam sebuah kitab, ibadah yang paling utama di akhir zaman adalah tidur. Ya, tapi jangan tidur terus. Tidur, kan dengan tidur aman sudah, masya Allah. Ya, maka banyak santri-santri yang doyan tidur, ya itu. Emang baik, tidak maksiat. Wala yang bagi antas tagriqo jami'a awqatika biwirdin wahidin wa in kana afdhalal awradi masalan. Nah, kalau kita senang dengan satu wiridan, misalnya subhanallah atau sholawat atau la ilaha illallah, jangan sampai waktu kita dihabiskan buat baca wiridan itu saja. Kenapa?
nanti kita kehilangan berkah dari wiridan yang lain. Ya, itu saja kurang bagus, apalagi yang nggak doyan wiridan. Yang doyan satu wiridan aja, misal dia doyannya sholawat nih, siang malam sholawat terus, baca la ilaha illallah enggak, subhanallah enggak, Quran juga enggak. Nah ini kurang bagus. Kenapa? Dia kehilangan berkah dari wiridan yang lain. Nah kalau kita doyan dengan satu wiridan, misal saya doyan sholawat Pak Ustadz, sholawat gak pernah putus, oke bagus, tapi jangan tinggalkan la ilaha illallahnya, jangan tinggalkan subhanallahnya, jangan tinggalkan alhamdulillahnya, jangan tinggalkan baca Qurannya, meskipun itu sedikit. Supaya apa? Supaya keberkahan dari wiridan yang lain tidak terhalang terhadap diri kita. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'ati. Allah Maha tahu bahwa manusia itu sifatnya adalah pembosan, cepat bosan. Tapi mudah-mudahan sama istri mah jangan ya. Sama istri mah jangan bosan, mudah-mudahan. Ya. Tapi memang sifat manusia itu bosan. Sehingga tatkala manusia itu sifatnya pembosan, maka Allah menganeka-ragamkan ibadah dan ketaatan kepadanya. Ada baca Quran, bosan nih baca Quran terus, pindah baca sholawat. Bosan baca sholawat terus, pindah la ilaha illallah. Bosan nih itu, sedekah ada. Bosan sedekah terus, masih ada silaturahim. Bosan silaturahim, masih ada ibadah yang lain, sholat sunnah. Banyak rangkaian ibadah. Kenapa? Sebagai obat dari Allah atas kejenuhan yang kita miliki, atas sifat bosan yang ada di dalam diri kita. Ya kayak makanan aja. Tiap kali makan ketemu nasi sama ayam tiap hari, bosan nggak tuh? Bosan. Ganti tempe. Kayak kemarin kan daging tuh, masya Allah, 4 hari daging. Ya Jumat, Sabtu, Minggu daging melulu. Kan bosan tuh. Hari Selasa lauk asin sama tempe, sambal, delan, sayur asem, mantep. Mantep, masya Allah. Tapi tiap hari itu juga bosan, pengennya daging lagi. Emang sifat manusia seperti itu, bosan. Maka dalam ibadah pun Allah aneka ragamkan biar kita nggak bosan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk masalah ibadah tertentu di sini dikatakan faj'alaka auradan tuwazimu 'alaiha fi awqatin makhsusatin. Harus punya waktu khusus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal sholat duha 8 rakaat jam 8, jam 8 aja. Dalam keadaan sakit, jam 8 udah. Itu wirid kita jam 8 tuh. Nanti tatkala mungkin lupa atau kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jam 8 tidak sempat, oke jam 10. Ternyata sampai duhur nggak sempat. Nanti nih sholat duha yang jam 8 itu diqadha di waktu duhur atau di malam hari, terserah, bebas waktunya. Supaya apa? Supaya kita punya kebiasaan tidak meninggalkan wiridan. Harus punya wirid, Pak. Karena ada salah satu makalah dari Syekh Abdurrahman As-Segaf, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Wah, ini serem nih. Orang yang nggak punya wirid itu sama dengan kirid. Apa gitu kirid? Monyet. Nggak mau kan dikatain monyet kan? Nggak mau. Harus punya wirid. Harus punya wirid. Waduh, bingung Pak Ustadz, wirid apa nih? Baca Quran, ora ketawas. Nggak kelihatan, udah tua. Wis rotibul hadad, nggak apa-apa. Setiap pada maghrib istiqomah rotibul hadad. Itu sama juga wirid. Beranjak dari keterangan tadi, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wirid itu sama halnya seperti monyet. Kan nggak mau disebut monyet kan? Nggak mau. Harus punya wirid. Wirid itu apa? Ibadah yang menjadi kebiasaan. Seperti rotibul hadad dibaca pada maghrib, ya udah pada maghrib terus tiap hari ya. Bahkan dikatakan di dalam salah satu ucapan pengarangnya, orang yang membaca rotibul hadad yakfihi an wirdil laili kulli. Cukup nggak baca wiridan malam yang lain pun udah cukup. Wiridan malam kan banyak. Wiridan sebelum tidur baca ini, baca itu, banyak tuh. Kalau kita susun banyak.
Kita hanya baca Rotibul Haddad, ini sudah mewakili dari wiridan yang lain, udah cukup dari segala-galanya. Makanya amalkan itu saja sudah. Sebentar, paling 10 menit, ya kalau masih lambat 15 menit, tapi istiqomah tiap hari. Tinggal kita tunggu keberkahan apa yang datang pada diri kita. Ya maksimalnya nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal. Tapi jangan malam Kamis doang, tiap hari di rumah baca, ya insya Allah. Insya Allah. Wa alaika bil qasti waluzumil wasati min kulli amrin. Nah, mungkin di antara kita ada yang mulai tergugah hatinya. Saya ingin fokus ibadah, saya ingin banyak ibadah, saya ingin banyak wirid. Awas, jangan terbawa nafsu. Kadang-kadang dalam ibadah pun ada nafsu, Pak. Ada syahwat, di antaranya itu ketika kita mendengar keutamaan berzikir, keutamaan wirid, mulai tergugah dalam hati, saya pengen wirid, saya pengen dikir, karena sudah lama saya jauh dari Allah, saya pengen kembali, sekarang harta sudah cukup untuk anak 7 turunan pun gak habis misalnya, saya pengen fokus ibadah. Awas, jangan terlalu terobsesi, jangan terlalu nafsu, ambillah sesuatu yang sedang-sedang saja. Jangan setelah nanti pulang dari sini besok Masya Allah langsung sholat duha 8 rakaat, nanti malam witir 11 rakaat, tahajudnya 100 rakaat, langsung besok Quran 10 juz tiap hari. Jangan. Loh kan jangan, Pak Ustadz, itu kan bagus. Memang bagus, tapi Anda tidak tahu, bisa saja itu adalah tipu daya setan yang tujuannya biar Anda semangat dulu di awal, lama-lama jenuh, nanti kembali lagi total nggak ngelaksanain. Itu tipu daya setan. Ya, sedang-sedang aja lah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang sedang-sedang saja, pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Tapi di malam pengantin jangan dipakai ini hadis, karena nggak bakal bisa. Pernah ada satu santri nih, dia ngamalin hadis itu tuh, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Di malam pengantin dia pakai tuh hadis. Esok hari tanya sama kiai, gimana? Berhasil? Gagal, kiai. Kenapa gagal? Saya pakai khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara pertengahan. Ternyata yang di tengah itu buntu, kiai. Kalau untuk malam pengantin jangan pakai hadis itu, turun ke bawah sedikit. Jadi ada tempatnya, khairul umuri awsatuha. Sedang-sedang aja wiridan biasa. Ya mungkin nanti malam mulai tahajud ya 2 rakaat saja, 2 rakaat saja. Ya mungkin witirnya ya 1 rakaat saja. Nanti besok duha ya 2 saja. Baca Quran ya cukup 1 lembar aja. Pelan-pelan aja. Nanti ada semangat naikin dikit. Ya malas yang kemarin tuh yang dikit jangan ditinggalin. Nah itu cara supaya kita mulai membenah diri, ya fokus dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yang bagi an yakuna laka wirdun min sholatin nafli zaidun alan nawaifil wa alan nawafilil waridati tu'ayyinu lahu waqtan wa tabbituhu bi adadin tutikul mudawamata alaihi. Sudah sepantasnya Anda memiliki sebuah wirid sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat waktu dan bilangan rokaat. Rokaatnya bebas, mau 2, mau 4, mau 6 bebas. Dan waktunya pun bebas, mau siang, mau malam, asalkan jangan dinilai makruh yang diharamkan sholat. Jangan setelah sholat subuh, jangan ketika terbit matahari, jangan setelah sholat asar, jangan ketika terbenam matahari, dan jangan pada waktu istiwa. Selain itu silahkan sholat sunnah mutlak. Harus punya wiridan sholat sunnah mutlak. Usolinya Pak Ustadz, usoli rok'ataini lillahi ta'ala. Saya menyengaja sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat, kalau 4 ya 4 rakaatin. Mau 10 ya 2-2 saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktunya bebas, bacaannya pun bebas, terserah. Ya, harus punya wiridan itu. Tapi dengan catatan, sholat mutlak yang dilakukan ini adalah kelebihan dari sholat sunnah yang ada perintah khusus dari Nabi. Misalnya, yang sudah ada perintah khusus, sholat duha ada perintahnya, sholat witir ada perintahnya, sholat tahajud ada perintahnya.
Sholat qobliyah ba'diyah ada perintahnya. Nah kalau itu beres semua, duhanya beres, tahajudnya beres, witirnya beres, qobliyah ba'diyahnya rapi, tambah sholat sunnah mutlak. Tentuin waktunya, kapan? Misal, saya mah mau sebelum tidur aja Pak Ustadz. Saya mau sebelum tidur aja. Berapa? 4? Ya 4, bismillah. Tiap malam sebelum tidur, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Saya mau tengah malam Pak Ustadz, silakan. Berapa? 5, boleh. 6, silakan. Istiqomah. Kalau kita lihat para ulama ya, zaman dulu, ada yang sholat sunnah mutlaknya itu sehari semalam alfa rokaatin, 1000 rakaat. Siapa itu? Cicit Rasulullah. Rasul punya anak Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali, punya anak Hasan dan Husain. Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itulah yang sehari semalam sholatnya 1000 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Dalam hati ketika takbir, saya niat sholat 2 rakaat karena Allah. 2 rakaat salam, bangun lagi. Salam, bangun lagi, terus ya sampai 1000 rakaat. Setiap hari 1000 rakaat. Belum ngajar ngajinya, belum sholat sunnah yang lainnya, belum sodakohnya, belum silaturahimnya. 1000 rakaat. Saya emang nggak bisa. Oke, ikutin Imam Ahmad bin Hambal. Sehari semalam 300. Sanggup? Oke, turun lagi. Ikutin Imam Haddad, sehari semalam 100. Berat juga. Turun lagi. Ikutin siapa? Terserah masing-masing. Mau berapa, yang penting punya kebiasaan sholat sunnah mutlak. Ini orang yang semangat ibadah, semangat ini. Tapi yang malas, aduh. Masya Allah, Masya Allah. Udah garuk belum dilakukan, udah garuk kepala. Nah itu tipikal orang-orangnya semacam saya ini. Malas ini, Masya Allah ya. Udahlah, kita mah rapihin yang wajib dulu lah ya. Yang sunnah mah gampang lah, itu mah bonus. Yang penting wajib dulu nih, rapihin nih ya. Mungkin masa muda dulu sering ninggal sholat, terus sekarang kodok, perbanyak kodok. Duhur, asar, maghrib bisa kodok. Itu hutang. Karena dalam kitab fikih Syafi'i, orang yang punya hutang kodok sholat fardu, itu sholat sunnahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya sekali. Kalau kita lihat pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, orang yang punya kodok sholat fardu, punya hutang sholat fardu, kemudian dia sholat sunnah, ini sholat sunnah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena waktu yang dia lakukan untuk sholat sunnah seharusnya dipakai buat kodok. Seharusnya buat kodok. Perbanyak kodok sampai kita yakin hutang kita sudah lunas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal ditotal aja berapa tahun sih dulu. Total aja. Ya jangan cerita sama siapa-siapa, malu. Khusus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal ditotal. Puasa Ramadan juga sama, total. Berapa dulu nggak pernah puasa Ramadan? Kodok perbanyak. Ya. Dan waktunya bebas kodok itu, Pak. Nggak mesti kita kodok sholat duhur di waktu duhur, nggak mesti. Mau di waktu isya pun nggak apa-apa. Kodok sholat subuh di waktu isya nggak apa-apa. Kodok asar di waktu maghrib nggak apa-apa, bebas. Ya, perbanyak sholat kodok. Ada waktu senggang kodok, kodok. Masuk masjid duluan, udah kodok bismillah. Ya, nah, habis sholat kodok lagi, perbanyak sampai kita yakin hutang kita kepada Allah lunas. Karena nggak bakal diterima seseorang memberi hadiah sedangkan dia punya hutang. Nanti dalam kitab ini juga ada ceritanya ya, bahwa orang yang sibuk melaksanakan ibadah sunnah sedangkan dia menelantarkan yang wajib, maka bagi dia 2 hal. Pertama, dia berdosa, dan yang kedua, yang sunnah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti, mohon maaf, seseorang sibuk mengkaji ilmu yang baginya ilmu tersebut bukan wajib dipelajari. Seperti apa? Ngaji misalnya hadis, atau ngaji masalah keutamaan beramal, atau ngaji umum lah, semacam ceramah, pidato itu. Sedangkan dia wajib mempelajari ilmu wudu, ilmu sholat,
Wajib mempelajari ilmu tentang air, tentang cara bersuci, pembagian daripada najis, cara menghilangkan najis. Dia wajib pelajari. Tapi dia nggak mau ngaji kayak gitu. Nggak mau ngaji wudu dari awal terus naik ke atas. Pengennya ngaji yang umum saja, ngaji tafsir, ngaji hadis. Nah ini berbahaya. Hadir pengajiannya itu, yang ilmu dikaji pada pengajian itu, yang dijelaskan pada tempat itu adalah hal yang tidak wajib bagi dia pribadi, itu tidak diterima oleh Allah. Dan dia berdosa karena meninggalkan belajar ilmu yang wajib. Jadi kita harus pintar memilah mana ilmu yang wajib kita pelajari, mana ilmu yang hanya sunnah kita pelajari. Nah kalau yang saya bacakan ini, kitab Risalatul Mu'awana, ini ilmu yang wajib. Kenapa? Berkaitan dengan hati. Jadi ilmu untuk menata hati, menata perilaku dan akhlak disebut dengan ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf, dan inilah kitabnya Risalatul Mu'awana. Sedangkan ilmu yang menata urusan ibadah kita kepada Allah, muamalah kita, itu ilmu fikih, tertuang dalam kitab misalnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Busra Karim. Nah itu kita kaji juga setiap akhir bulan. Kemudian ilmu yang menata tentang akidah kita, tauhid kita, seperti dalam kitab Tijanud Darori, kemudian Jauharatul Tauhid, kemudian Kifayatul Awam, Umul Barohin, dan kitab-kitab yang lain. Itu wajib kita pelajari juga. Ilmu yang menata tentang akidah, yang menata tentang urusan ibadah kita dengan Allah, muamalah kita, dan ilmu tentang urusan hati wajib kita pelajari. Adapun ilmu tentang kajian tafsir Quran, kemudian hadis, tentang keutamaan beramal, ceramah umum, ya, pengajian itu bukan wajib, itu hanya keutamaan saja. Ya, sedangkan banyak waliyazubillah sekarang orang lebih doyan ngaji yang kayak gitu, yang sifatnya umum, ya, yang sifatnya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan beramal, sedangkan dia menelantarkan ngaji bab wudu, ada berapa rukun wudu, yang membatalkan wudu apa, syarat sah wudu itu apa, kemudian rukun sholat apa saja, syarat sah sholat apa, yang membatalkan sholat apa, penyebab sujud sahwi itu apa saja, kemudian tentang masalah air, ada berapa pembagian air, bagaimana status air ini, bagaimana itu air boleh kita pakai untuk bersuci atau tidak, najis ada berapa macam, hadas ada berapa macam, bagaimana cara menghilangkan hadas dan najis. Ini wajib dipelajari, Pak. Kadang-kadang orang ngomongnya langsung tingkat-tinggi, masalah riba, masalah tek-tek bengek. Tahu tek-tek bengek? Nah itulah pokoknya bid'ah segala macam. Tapi urusan ditanya, ada berapa rukun mandi? Ada berapa, Pak? Rukun mandi junub ada berapa? Ngomongnya tinggi, bid'ah, musyrik. Nanti dulu dah. Tafsir ayat nanti dulu. Ini dulu nih. Ada berapa rukun mandi junub? Ada berapa ya? Wudu aja 6 apalagi mandi. Ada berapa rukun mandi junub? Cuman 2. Masya Allah. Tapi banyak yang nggak tahu, ya Allah, ya iya. Tapi kebanyakan orang jenuh, ya ngaji wudu lagi, mandi lagi, harusnya itu dari bawah. Ya sapinah lah yang paling kecil lah, sapinah itu. Penting itu, Pak. Supaya tadi itu, karena ini termasuk godaan syaitan. Kita dibuat senang ngaji yang sifatnya umum, yang tinggi-tinggi, tapi kita dibuat bosen ngaji yang itu tuh, yang penting-penting. Itu godaan setan, supaya yang ngaji ini kita nggak diterima oleh Allah dan kita dosa karena meninggalkan ngaji yang wajib. Ini setan ini. Maka dalam kitab karangan Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu namanya Tambihul Mugtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu dan terbuai oleh bujuk rayu syaitan. Disebutkan di situ. Ini bujuk rayu setan, ini tipu dayanya. Masya Allah, kebanyakan orang tertipu dan terbuai oleh godaan syaitan. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, cukup sampai di situ saja.